Pada 22 Juli 2009, dunia disaksikan fenomena langka yang belum terjadi selama 61 tahun terakhir. Gerhana matahari total terbesar di mana bulan tampak 400 kali lebih kecil dari matahari. Banyak yang melihat peristiwa ini sebagai pertanda akan kedatangan sesuatu yang tidak terduga, mungkin kebahagiaan dan kesuksesan di masa depan. Hal serupa terjadi pada 4 pria yang membentuk grup band Eclipse. Mereka berharap untuk meraih kesuksesan di masa mendatang dengan memperkenalkan diri mereka melalui siaran radio dan melakukan panggilan kepada semua orang untuk memperkenalkan betapa populer mereka setelah debut mereka 2 bulan yang lalu. Tak peduli dengan fenomena apa yang terjadi saat ini, apapun itu yang pasti wanita cantik bernama Imsol tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Rasa putus asa yang hinggap di dalam diri menjadikannya tidak ingin hidup dan mempunyai niatan untuk melukai dirinya sendiri menggunakan pecahan vas bunga. Niatnya seketika terhenti mendengar bunyi dari nada dering ponselnya. Tak berminat untuk menjawab panggilan tersebut, akan tetapi wanita yang satu kamar dengannya meminta agar Imsol menjawab panggilan tersebut. Terpaksa dia menjawab selepas menyembunyikan pecahan vas bunga di bawah selimutnya. "Aku Ryu Sunjae, dari grup Eclipse. Apa kau mengenalku?" Begitu mendengarnya, Imsol mengenali suara tersebut, yang tidak lain suara pria di radio yang tengah dia dengarkan saat ini. "Tidak, aku tidak tahu. Akan aku tutup jika sudah selesai." Sayang sekali perjumpaan Sunjae gagal. Sebelum panggilan ditutup, mereka berniat memberikan sepatu piknik sebagai hadiah, tetapi Imsol tak menginginkannya. Meskipun begitu, mereka tetap berniat memberikan sesuatu dan mereka masih mempunyai sepeda olahraga sebagai hadiah untuk Imsol. Namun sayangnya Imsol kembali menolaknya. Penyiar wanita bertanya, "Lalu apa yang kau inginkan?" Imsol tidak menginginkan apapun selain kakinya bisa berjalan kembali. Tentu mereka tidak bisa mengabulkan keinginannya itu membuat Imsol marah dan membanting ponsel miliknya. Walaupun Sunjae tak bisa mengabulkan keinginan Imsol, tapi dia masih bisa memberi Imsol semangat untuk bertahan hidup. "Terima kasih karena tetap hidup. Orang-orang terkasihmu di sekitarmu akan lega dan bersyukur bahwa kamu masih bersama mereka. Jadi kamu harus menjalani hidupmu hari ini karena ini hari yang indah. Besok akan hujan. Kalau begitu, selagi kamu menunggu sampai hujan berhenti, hiduplah sehari lagi. Jika kamu terus begini, mungkin akan datang hari saat hidup tidak tampak begitu menyedihkan." Ucapan Sunjae yang sangat menyentuh membuat Imsol nangis. Sang ibu yang melihat putrinya menangis memeluknya dengan penuh kasih sayang. Tepat 13 tahun kemudian, pada 31 Desember 2022, peran Sunjae dalam kehidupan Imsol menjadi sangat berarti. Kini Imsol lebih menghargai setiap momen hidupnya dan telah menjadi penggemar setia Sunjae sejak peristiwa masa lalunya. Namun ada satu tantangan yang dihadapi Imsol, neneknya yang semakin lupa ingatan. Terkadang sang nenek bahkan tidak mengenali cucunya sendiri, Imsol, dan berperilaku seperti seorang anak kecil yang ceria. Nenek itu suka memainkan apapun yang ada di dekatnya, termasuk arloji mahal milik Sunjae yang Imsol beli seharga $3.000. Nenek tersebut tidak sengaja menekan arloji tersebut terlalu keras, membuat Imsol khawatir akan rusak. Untungnya, Imsol segera meminta bantuan kepada ibunya untuk mengatasi situasi tersebut. Akhirnya, dengan kesepakatan yang dicapai, sang ibu membujuk sang nenek untuk membiarkan arloji itu diambil dengan syarat sang nenek boleh menonton serial kesukaannya. Imsol merasa lega saat arloji kembali ke tangannya. Hari ini, konser Eclipse akan diadakan setelah 5 tahun terakhir. Untuk itu, Imsol sangat bahagia dia akan bertemu dengan sang idola yang telah lama ia nanti. Di antar sang sahabat Hyunju, mereka pergi ke konser Eclipse. Di tengah perjalanan, Hyunju memberikan buku tahunan SMA Sunjae sebagai hadiah untuk Imsol. Sangat disayangkan mengapa dulu dia melewatkan pria semenawan Sunjae. Padahal jika dia mau, dia bisa menghampiri Sunjae waktu itu, lantaran sekolah Sunjae berada di seberang sekolahnya. Jika saja saat itu Imsol tidak menjadi penggemar pria lain, maka saat ini dia akan menjadi penggemar Sunjae yang sukses. "Tapi, di kelas berapa dia?" tanya Imsol. Menurut informasi yang diketahui Hyunju, pria yang menjadi idola Imsol saat itu tidak ada di buku tahunan karena sebelum kelulusan pria tersebut terlibat skandal besar. Berkelahi dengan para pria dari sekolah lain. Pihak sekolah seharusnya mengeluarkan pria tersebut, akan tetapi dia dibiarkan keluar begitu saja. "Oh, aku tak tahu tentang itu." Sunjae memutuskan untuk pensiun, tetapi sang atasan menawarkan alternatif. Beristirahat daripada langsung pensiun. "Aku ingin pensiun, bukan hanya beristirahat," ucap Sunjae tegas. Namun sang atasan mengingatkannya akan para penggemar yang menantikan penampilan Sunjae.
Apakah kamu tidak akan menyesalinya? Tanya sang atasan. Dengan tulus, aku tidak akan menyesalinya, jawab Sun Jae mantap. Setibanya di konser Eclipse, Imsol bertemu dengan temannya Winnie. Sebelum konser dimulai, mereka bersenang-senang. Di waktu yang sama, Bang Rizal menghubungi Imsol untuk wawancara magang saat itu juga. Dengan bingung antara menonton konser Eclipse atau wawancara magang, Imsol akhirnya memilih untuk pergi wawancara. Karena sepertinya waktu memulai konser masih lama, jadi dia bisa wawancara terlebih dahulu. Setelah selesai, dia akan kembali, dan Imsol pun berpamitan dengan Winnie. Namun sesampainya di sana dia justru ditolak sebelum wawancara sebab kakinya. Gedung tersebut gedung 2 lantai tanpa lift, jadi mereka tidak memungkinkan untuk memperkerjakan Imsol. Tak sedih ataupun marah, dia kini menjadi pribadi yang lebih baik menerima kenyataan dengan senyuman. Kembalinya ke konser, Imsol tak diperbolehkan masuk. Dia sudah melewatkan waktu penerimaan. Segala cara dilakukan mulai dari menceritakan keluh kesahnya sampai di sana dan berpura-pura kedinginan. Akhirnya cara yang digunakan berhasil. Imsol diperbolehkan masuk asalkan dia mempunyai tiket. Dia sangat senang mendengar itu seketika kesenangannya memudar saat tiket konser tak ada di tasnya. Bahkan tiket pun terasa tak memihaknya. Tiket itu terjatuh ketika Imsol menaiki bus untuk kembali ke konser. Terpaksa Imsol harus mendengarkan suara indah Sun Jae dari luar dan bersorak ria sendirian. Di akhir konser, Sun Jae menyanyikan lagu debutnya dan lagu tersebut tidak ada di dalam daftar. Konser Sun Jae begitu menyentuh. Bersyukur Imsol mendengarnya dari luar. Jika Imsol menontonnya di dalam, Imsol pasti akan pingsan. Malam ini adalah salju pertama musim ini. Sun Jae pasti senang, celotehnya. Saatnya pulang, seseorang tak sengaja menyenggolnya, menyebabkan ponsel Imsol terjatuh dan mengalami keretakan pada layar. Tak terlihat kesenangan ataupun kebahagiaan di wajah Sun Jae, yang ada hanya rasa lelah. Salah satu anggota Eclipse yang juga sahabat Sun Jae yaitu In Hyuk, dia menjadi tidak terkendali, sangat marah pada Sun Jae dikarenakan In Hyuk mengetahui Sun Jae akan pensiun bukan dari Sun Jae sendiri melainkan orang lain. Sun Jae kemudian meminta mereka semua untuk meninggalkannya sendirian. Sun Jae membutuhkan waktu untuk sendiri. Tentu, lakukan sesukamu. Dengan kesal, In Hyuk meninggalkan Sun Jae disusul oleh anggota Eclipse yang lain. Menuju pulang, kursi Imsol terhenti. Hari ini adalah hari yang sangat melelahkan baginya. Dia mengalami banyak kejadian yang tidak mengenakan dan itu membuatnya menangis. Belum lagi dia sangat kedinginan. Sun Jae yang melihat Imsol memutuskan untuk turun dari mobil dan menghampiri Imsol. Memayunginya sembari memberikan bantalan penghangat karena melihat Imsol yang begitu kedinginan. Sun Jae menanyakan apa kursimu rusak? Ingin rasanya Imsol menjawab atau mengatakan sesuatu, namun sepertinya dia tidak bisa menggerakkan mulutnya sehingga menangis. Kenapa kau menangis? Aku tidak membuatmu menangis, ujar Sun Jae. Itu adalah tangisan kebahagiaan karena Imsol tidak menyangka bisa bertemu secara langsung dan sedekat ini dengan sang idola. Imsol menjelaskan bahwa dia adalah penggemar setia Sun Jae. Sun Jae berterima kasih untuk itu. Tidak, seharusnya aku yang berterima kasih karena kau telah memberiku semangat untuk tetap hidup. Terima kasih. Kemudian Sun Jae ingin mengantar Imsol pulang. Sun Jae tidak ingin meninggalkan penggemarnya sendirian di sana. Tentu Imsol tidak akan menolaknya, tetapi sayangnya Hyunju datang di waktu yang salah. Sebelum Imsol pergi, Sun Jae menyuruh Imsol untuk membawa payung miliknya. Sebagai gantinya, Imsol juga memberikan permen gula untuk Sun Jae lantaran Imsol tahu Sun Jae sangat menyukainya. Kembalinya ke rumah, Imsol menanyakan kepada sang ibu tentang kecelakaan yang menyebabkan kelumpuhan kakinya. Apakah ibunya masih mengingat wajah dari orang yang menolongnya? Akan tetapi sang ibu tak mengingatnya, kejadian itu sudah sangat lama. Di kamar, Imsol menaruh payung dan bantalan penghangat yang diberikan oleh Sun Jae, dan tak sengaja melihat arloji milik Sun Jae seketika menyala dengan sendirinya dan redup kembali, namun dia tidak yakin apa itu benar terjadi. Imsol kemudian memakai arloji tersebut yang nampak longgar di pergelangan tangannya. Tak lama, mendapat pesan grup penggemar Sun Jae yang mengirim foto-foto Sun Jae saat konser. Tak satu pun dari foto-foto itu yang terlihat tidak bagus. Mau dilihat dari segi manapun, Sun Jae akan tetap terlihat sempurna. Di tempat lain, Sun Jae tengah termenung dengan tatapan kosong, bahkan dia tak menjawab panggilan dari Pak Kim yang beberapa kali menghubunginya. Salah satu pegawai hotel bercerita kepada temannya bahwa dia sangat senang karena baru saja bertemu dengan Sun Jae di lobi. Penasaran, sang teman bertanya, apakah Sun Jae sangat tampan? Itu tak perlu diragukan lagi. Seketika mereka dikejutkan dengan seseorang yang terjun ke dalam kolam. Orang tersebut tidak lain adalah Sun Jae.
Berita ini menyebar, Imsol yang tengah tertidur pun mendapat banyak pesan grup yang menyatakan Sun Jae diduga bunuh diri dan kini sedang dilarikan ke rumah sakit. Panik, dia segera ke rumah sakit. Di perjalanan, pengendara sepeda melaju dari arah berlawanan menyebabkan mereka bertabrakan. Pengendara sepeda terjatuh sementara Imsol kehilangan arloji milik Sun Jae yang dipakainya. Dia mencari arloji tersebut dan melihat arloji tersebut berada di sebuah kolam. Anehnya, arloji tersebut menyala dan bergerak dengan sendirinya di dalam air. Dengan terpaksa Imsol turun ke kolam untuk mengambilnya. Saat mendapatkannya, arloji tersebut sudah tidak menyala. Di rumah sakit, Sun Jae dinyatakan meninggal dunia pada pukul 12 malam 1 Januari 2023. Kabar ini pun menyebar ke seluruh tanah air. Imsol yang tak percaya mencari tahu dari berbagai artikel yang menyebutkan Ryu Sun Jae akan mengumumkan pensiunnya. Ryu Sun Jae menderita depresi dan kecemasan dan sedang menjalani perawatan. Ryu Sun Jae diduga bunuh diri. Imsol berpikir ini tidak benar. Beberapa saat lalu mereka bertemu dan Sun Jae terlihat baik-baik saja. Sun Jae lah yang memberinya semangat untuk tetap hidup. Mana mungkin Sun Jae sendiri yang melakukan hal itu. Bahkan hari ini turun salju. Kau sangat menyukai salju, mengapa kau tidak melanjutkan hidupmu hari ini? Berita yang tidak pernah ia duga kini menerpa hidupnya dan membuatnya merasa hancur. Seolah tanpa sadar, tangan Imsol menekan tombol kecil di arloji tersebut. Dan seketika waktu pun berhenti, seperti kilatan dia kembali ke masa SMA-nya. Merasa ini hanya mimpi, dia berlari ke arah sekolah Sun Jae yang berada di seberang. Namun di sana Sun Jae sedang fokus mengikuti latihan untuk kompetisi renang, persiapan untuk Olimpiade Beijing 2008. Imsol ketakutan berdiri di pinggir jalan, berusaha menyeberang untuk menemui Sun Jae. Dalam usahanya untuk menenangkan diri, dia mulai menghitung. 1, 2, 3, 4. Namun tanpa sengaja dia mendengar suara penyiar radio yang menyampaikan pemandangan cuaca yang luar biasa hari itu. Seperti diingatkan oleh penyanyi legendaris Bob Marley, matahari bersinar terang dan cuaca begitu memesona, membuatnya ingin bergerak dan menariknya. Pesan yang disampaikan seperti menyentuh hatinya secara mendalam. Suara itu menyatakan bahwa hari itu adalah momen istimewa dalam hidupnya, di mana dia dapat bersama orang yang dicintainya, dan dengan setiap detik yang berlalu, saat itu menjadi bagian dari kenangan yang berharga. Maka, tanpa ragu lagi, Imsol memutuskan untuk mengikuti kata hatinya dan berlari menuju Sun Jae. Dan akhirnya, dalam momen yang indah itu, Imsol menemukan Sun Jae. Di tepi kolam renang yang ramai, Imsol berlari dengan cepat menuju Sun Jae. Penjaga kolam menganggap bahwa Imsol sedang menuju ke arah seseorang perenang lain yang memerlukan bantuan dengan sigap menjaganya. Namun, kebingungan pun menyelimuti saat Imsol tiba-tiba memeluk Sun Jae. "Apa yang kau lakukan?" tanya Sun Jae terkejut. Namun Imsol tidak melepaskan pelukannya. Dengan penuh perasaan, dia berkata, "Kau pasti merasa kesepian dan terluka. Kau tidak pernah menyampaikan perasaanmu kepada siapapun. Aku tidak menyadari betapa sulitnya untukmu. Aku mencintaimu, Sun Jae." Sebelum situasi itu bisa mereda, penjaga kolam langsung memisahkan mereka. Imsol menjerit, memohon untuk tetap bersama Sun Jae, tetapi penjaga tetap kukuh. Dalam kebingungan dan kesedihan, Imsol dipaksa keluar dari tempat itu hingga akhirnya terjatuh. "Tidak apa-apa?" tanya salah satu penjaga melihat Imsol terluka. "Sakit," jawab Imsol, baru menyadari mengapa dia merasakan sakit. Sambil berjalan, Imsol merenung dengan bingung tentang mengapa dia tidak bisa bangun dari mimpi yang sedang dialaminya. Pikirannya terus memikirkan tentang jam milik Sun Jae yang seharusnya dia cari. Namun saat dia melihat pergelangan tangannya yang kosong dari jam, kekhawatirannya semakin memuncak. Akhirnya dia menemukan jam itu di sakunya. Tetapi dia tidak bisa menolak rasa cemas yang menghantuinya. Imsol kemudian teringat akan sebuah kutipan dari sebuah drama yang pernah dia tonton. "Tubuhmu akan tetap ada, tapi jiwamu akan meninggalkan dunia ini saat kamu sudah memenuhi waktu di dunia ini. Jiwamu menyeberangi jembatan Sanzu panjang untuk pergi ke akhirat." Kutipan itu membuatnya berasumsi bahwa dia mungkin sudah meninggal. Dengan pikiran yang dipenuhi kebingungan dan ketidakpastian, Imsol merenungkan apa yang sedang terjadi. Namun dalam keadaan yang penuh teka-teki, Sun Jae yang melihat kebingungannya mendekati Imsol. Dalam suasana yang penuh keputusasaan, Imsol dengan ragu bertanya kepada Sun Jae, apakah mereka sudah meninggal. Sun Jae terkejut dengan pertanyaan itu, tak mengerti maksud Imsol. Namun kekacauan semakin bertambah saat Imsol bertanya apakah Sun Jae adalah hantu. Sun Jae semakin bingung dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Hingga akhirnya Imsol menyadari bahwa dia bisa melihat Sun Jae, menyimpulkan bahwa Imsol memang sudah meninggal. Kepahitan menyelimuti Imsol dan dia pun menangis. Tetapi situasi berubah ketika Sun Jae mengulurkan arloji tersebut dan berpikir arloji tersebut sama seperti yang dimilikinya.
Keheranan pun menghiasi wajah Sunje. "Ambillah, itu memang arloji milikmu," ucap Imsol. "Ini milikku?" tanya Sunje terkejut. "Ya, itu milikmu. Sebenarnya lebih baik aku ikut denganmu. Aku akan menemanimu agar tidak kesepian di perjalananmu. Tapi bagaimana dengan ibuku yang malang? Ibu, nenek?" "Tidak, aku belum menyeberangi jembatan. Pasti ada jalan. Ayo kembali bersama. Jangan pernah menyeberangi jembatan ini." Imsol memohon pada Sunje. "Aku harus melakukannya jika aku ingin pulang," jawab Sunje mantap. Namun Imsol tidak bisa membiarkan Sunje pergi begitu saja. Dia memeluk Sunje dari belakang dengan harapan agar mereka bisa hidup bersama. "Mari hidup bersama, mengerti? Mari hidup bersama," bisik Imsol. "Mari hidup bersama? Taksi!" kata Sunje berlari ketakutan. Imsol terkejut melihat taksi di akhirat, merasa bingung dengan keanehan itu. Sementara Sunje melarikan diri. Dalam momen kebingungan dan kecemasan, Imsol menerima panggilan darurat dari ibunya. Awalnya dia ragu apakah itu benar-benar ibunya, tetapi begitu mendengar suara lembutnya, Imsol yakin bahwa itu memang ibunya. "Di mana kau? Ibu mendengar kau bolos sekolah. Cepat pulang, jika tidak kembali dalam 1 jam, kau akan naik kereta ekspres ke akhirat," ujar sang ibu dengan nada khawatir dari ujung telepon. Kata-kata akhirat membuat Imsol terperangah. Apakah ini sebuah ancaman serius atau hanya sebuah bentuk peringatan? Pikirannya melayang ke pertemuan sebelumnya dengan Sunje dan perasaan bahwa dia mungkin sudah meninggal, namun panggilan ibunya memberinya ketegasan untuk bertindak cepat. Di kediaman Sunje, dia berbicara dengan sang ayah, Ryu Genduk, yang penuh dengan kebanggaan atas prestasi putranya di kompetisi hari itu. Sang ayah menyuarakan keingintahuan tentang keadaan bahunya. "Tentu saja baik-baik saja," jawab Sunje dengan mantap meskipun sebenarnya bahunya terasa sangat sakit. Namun dia memilih untuk menyembunyikan ketidaknyamanannya dari sang ayah, ingin menjaga agar tidak membuatnya khawatir. Tetapi dalam momen refleksi singkat dia teringat akan perkataan Imsol tentang kesulitannya yang dirasakan Sunje secara sendirian. Kata-kata, "Aku mencintaimu Sunje," terulang di pikirannya membuatnya merasa kacau. Kemudian matanya tertuju pada jam yang diberikan oleh Imsol. "Apa? Jamku ada di sini. Mengapa dia memberikan ini padaku?" pikirnya dengan keheranan. Setelah kembali ke rumah, Imsol merasa terkejut oleh suasana yang terasa begitu akrab dan seperti dahulu. Namun begitu dia memasuki rumah, sang ibu segera menegurnya dengan marah karena telah membolos sekolah. Tetapi Imsol terkejut saat melihat ibunya terlihat sangat muda. "Ibu, mengapa ibu terlihat begitu muda?" tanyanya dengan kebingungan. Tapi sang ibu salah memahami, mengira kata-kata Imsol sebagai pujian palsu untuk menghindari hukuman. Sehingga Imsol akhirnya mendapat hukuman atas perbuatannya. Namun keheranan Imsol semakin bertambah saat melihat kalender di dinding yang menunjukkan tahun 2008. Tak lama kemudian dia bertemu dengan neneknya yang masih memiliki ingatan yang baik, menyambutnya dengan kebahagiaan. Saat memasuki kamar yang terlihat seperti dahulu, Imsol melihat kalender di kamarnya dan menyadari bahwa ini bulan Juni, sebelum kecelakaan terjadi. Ingatannya pun melayang ke masa di rumah sakit setelah kecelakaan, di mana ibu dan neneknya menangis. Imsol merasa bingung mengapa mereka menangis, dan bertanya tentang keadaan kakinya yang tidak bisa dirasakan. Mengingat kejadian itu membuat Imsol meneteskan air mata, bersyukur atas kemampuannya yang sekarang bisa berjalan. Ini adalah momen kesadaran dan kesyukuran yang mendalam bagi Imsol saat dia memahami betapa berharganya kesempatan untuk hidup normal. Di tengah malam yang sunyi, Imsol menyelinap ke kamar ibu dan neneknya, berharap untuk tidur bersama mereka. Tetapi dalam keinginan gelap, pikirannya melayang pada ketidakpastian. Apa aku akan membuka mataku di sini besok? Bagaimana jika semuanya menghilang seperti ilusi? Saat aku bangun, seolah-olah ini mimpi di malam pertengahan musim panas. Batinnya sebelum akhirnya terlelap dalam tidurnya. Pagi hari tiba, Imsol membuka mata dengan perasaan cemas, namun keputusasaannya terjawab ketika dia merasa tidak bisa menggerakkan kakinya. "Aku tidak bisa menggerakkan kakiku. Sudah kuduga itu mimpi," pikirnya. Namun kenyataannya kakinya tidak bisa digerakkan karena tertindih oleh sang kakak Imgem yang masih tertidur. Setelah mendorong sang kakak, Imsol merasa lega dan bersyukur atas kenyataan ini, memeluk sang kakak dengan penuh rasa syukur. Dengan hati yang lega, Imsol bersiap pergi ke sekolah, namun kebahagiaannya langsung memudar saat dia melihat Sunje bersama In Hyuk, mengingatkannya pada berita kematian Sunje. Tanpa permisi, air mata Imsol pun menetes bersamaan dengan air hujan turun. Sunje yang melihatnya menghampiri dan memayungi Imsol, seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Seperti pada waktu itu, pertanyaan Sunje juga sama. "Kenapa kau menangis?"
Sebuah pertanyaan yang membuka lapisan emosi Imsol yang terpendam.